Pemirsa dan hadirin sekalian, kita akan lanjutkan perdebatan ini masuk ke sesi yang keempat. Sesi yang keempat itu seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing pihak akan memberikan satu pertanyaan kepada pihak yang satunya. Tapi dengan aturan kira-kira begini Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, begitu juga Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, Anda diberikan kesempatan untuk bertanya 1 menit, lalu kemudian akan dijawab 3 menit, lalu akan diklarifikasi, akan ditanggapi lah jawaban itu selama 3 menit, dan kami memberikan lagi 3 menit terakhir kepada Anda. Jadi dia akan berlempar 1 pertanyaan, 3 menit jawaban, 3 menit tanggapan, lalu 3 menit klarifikasi terakhir. Kira-kira begitu Pak aturannya. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya akan berikan kesempatan, dibalik lagi. Saya berikan kesempatan dulu kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, untuk bertanya 1 menit kepada Pak Joko Widodo dan Pak JK. Lalu saya kembalikan ke Anda 3 menit, lalu akan kembali lagi ke mereka 3 menit. Ya, saya persilahkan Anda persilahkan membaca atau menyampaikan pertanyaan dari Anda. Pertanyaan apa yang sangat Anda ingin sampaikan kepada kandidat nomor urut 2? Saya berikan kesempatan 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Joko Widodo. Seandainya Anda jadi presiden, ada satu hal yang ingin kami tanya, yaitu tentang pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota. Setelah dihitung, kalau pemilihan langsung 500 bupati kepala daerah, bupati wali kota itu kurang lebih membutuhkan biaya 13 triliun kalau pemilihan langsung. Kalau pemilihannya lewat DPRD, berarti kita menghemat 13 triliun. Bagaimana sikap Bapak tentang hal itu? Kemudian bagaimana sikap Bapak tentang tuntutan atau harapan banyak daerah ingin terus menambah pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi baru. Padahal beban terhadap anggaran nasional sudah sangat-sangat berat. Cukup Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pertanyaannya jelas ya. Jadi silahkan Anda diberikan kesempatan untuk menjawab 3 menit pertanyaan tersebut. Saya mulai dari sekarang. Silahkan. Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, saya kira pemilihan langsung kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur tetap dilaksanakan seperti sekarang. Hanya caranya yang teknisnya yang harus mungkin kita perbaiki. Dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya. Baik di sebuah provinsi atau mungkin bisa di dalam sebuah negara. Tetapi ini memerlukan transisi yang agak lama. Kemudian yang kedua, mengenai pemekaran. Tempat-tempat yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan provinsi atau daerah itu, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan, apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri dan mereka hanya membebani, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi. Pemberiannya diperketat, pemberiannya dicek yang betul, dan yang paling penting, jangan sampai ada lobby-lobby lagi, jangan sampai ada dengan cara menekan-menekan ke pusat, tetapi betul-betul dengan kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul cermat, teliti, karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan kepada masyarakat, tidak menyasar pada pembangunan di wilayah itu. Mau ditambahkan Pak Yusuf Kalla? Iya, terima kasih. Memang sistem pilkada kita yang begitu banyak, maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemilu yang terbanyak di dunia ini.
Karena itulah maka, namun demikian pemilihan kepala daerah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang bahwa pemilihan kepala daerah harus demokratis. Dalam Undang-Undang dikatakan pemilihan langsung. Tentu yang sangat penting di sini, kita tidak akan hanya sekadar mengembalikannya kepada pilkada, tetapi menjamin proses pemilu kada itu berlangsung efisien. Contohnya tadi saya jelaskan bahwa kalau sekarang ada begitu satu provinsi berbeda-beda harus disatukan, semuanya ada keseragaman sehingga negeri ini hanya 2 kali melaksanakan atau 3 kali melaksanakan pemilu secara bersamaan. Pemilu nasional DPR sekaligus bersamaan Pilpres pada 5 tahun akan datang. Nanti pemilihan kepala daerah secara bersamaan sehingga efisien, kampanyenya efisien, pelaksanaannya efisien sehingga tidak lagi membebani biaya sebesar itu. Karena apabila juga dikembalikan ke DPR belum tentu murah juga, karena bisa-bisa di DPR itu terjadi permainan yang lebih hebat lagi daripada masyarakat. Sehingga kita harus menjamin sistemnya, menjamin demokratisnya, dan menjamin kualitas kepala daerah yang dipilih. Itu tujuannya sikap pemilu seperti itu. Baik, terima kasih. Silahkan tepuk tangan.